Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa berperang. Sun Tzu. Ya, kawan-kawan sekalian, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sifat dan karakteristik perang juga telah bergeser, di mana saat ini kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara semakin kecil. Kalaupun ada, seperti yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, mereka pasti menggabungkan antara perang konvensional dan perang proksi atau proxy war, di mana itu buntut dari buntunya negosiasi begitu, atau perang proksi yang dimana tahapan akhirnya juga itu adalah invasi militer, yang akan saya jelaskan nanti tahap-tahap dari perang proksi ini di akhir video ini. Nah, kita lanjut kawan-kawan. Seperti ungkapan Sun Tzu tadi, menaklukkan musuh tanpa perang, yang dimana saat ini dikenal dengan istilah proxy war, yang dimana ini merupakan perang masa kini yang perlu kita waspadai. Sebab proxy war ini tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang ini melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya. Hal inilah yang tengah dihadapi oleh banyak negara di dunia tanpa terkecuali Indonesia. Nah, untuk pengertian dari perang proksi sendiri, saya melansir dari laman badiklat.kemhan.go.id. Proxy war adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal. Jadi para pelaku perang tidak terjun langsung melakukan invasi militer, melainkan menggunakan pihak lain sebagai perpanjangan tangannya untuk menghancurkan pihak lawan, baik itu dari segi ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Untuk bisa dianggap sebagai proxy war, pihak yang berkonflik harus memiliki hubungan langsung yang sifatnya jangka panjang dengan aktor eksternal. Hubungan ini bisa berbentuk pendanaan, pelatihan militer, penyediaan senjata, serta bentuk dukungan lainnya yang dibutuhkan untuk membantu upaya perang gitu. Kalau kita melihat sejarah pasca Perang Dunia Kedua, dunia terbagi dalam dua kekuatan besar, yakni blok Barat yang dipimpin oleh Amerika dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kemudian setelah itu terjadi Perang Dingin. Dalam Perang Dingin, proxy war menjadi metode yang digunakan baik oleh Amerika Serikat maupun Uni Soviet untuk menyebarluaskan pengaruh dan ideologinya, serta menjalankan kepentingan masing-masing tanpa harus mengalami langsung benturan secara langsung di medan pertempuran. Hal ini didasari keyakinan bahwa konflik langsung antara Amerika dan Soviet dapat berujung pada perang nuklir, yang mana pada akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh blok Amerika dan Sekutu. Nah, kawan-kawan sekalian, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa syarat dari konsep perang proksi adalah adanya aktor pengganti. Biasanya pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti ini adalah negara kecil, namun kadang juga bisa non-state actors yang dapat berupa LSM, ormas, kelompok masyarakat, atau perorangan. Singkatnya, proxy war merupakan kepanjangan tangan dari suatu negara yang berupaya mendapatkan kepentingan strategisnya namun menghindari keterlibatan langsung. Melalui proxy war ini sulit untuk mengenali dengan jelas siapa lawan dan siapa kawan. Musuh bersembunyi di balik aktor yang terlibat perang. Negara yang melakukan proxy war akan membiayai semua kebutuhan yang diperlukan oleh aktor pembuat kekacauan. Tentunya dengan imbalan mereka mau melakukan segala sesuatu yang diinginkan, penyandang dana untuk memecah belah kekuatan musuh tentunya. Nah, sementara motif daripada perang proksi ini
dalam beberapa kasus adalah pertama, kekuasaan atas politik dan isu keamanan atau security. Yang kedua, motif ekonomi. Penguasaan politik, ekonomi maupun militer tersebut tidak terlepas dari kepentingan negara-negara besar atau major powers, baik dalam kerangka pertarungan kekuasaan atau stranger for power atau pertarungan pengaruh atau the power of influence. Jadi memang kawan-kawan sekalian, pola konflik bersenjata saat ini mengalami perubahan yang signifikan sehingga mempengaruhi kecenderungan untuk konflik kontemporer di dunia. Hal ini disebabkan adanya perkembangan teknologi militer, kemudian keinginan untuk mengurangi jatuhnya korban, kemudian karena biaya perang yang tinggi dan semakin ketatnya penerapan kaidah-kaidah hukum dan konvensi internasional. Pola untuk menguasai ruang sangat jarang dilakukan secara frontal, melainkan dilakukan dengan cara-cara non-militer atau tidak langsung dan bersifat proxy war. Terkecuali sudah menemukan jalan buntu, maka biasanya negara yang menjalankan perang proksi pada akhirnya akan melakukan invasi militer, yang dimana merupakan tahap akhir daripada perang proksi. Nah, berbicara tentang tahapan dalam proxy war, setidaknya ada 5 tahapan sebelum akhirnya melakukan invasi militer. Kelima tahapan tersebut yakni pertama, tahap infiltrasi, kemudian yang kedua eksploitasi, kemudian yang ketiga politik adu domba, kemudian yang keempat cuci otak, serta yang terakhir adalah tahapan invasi atau pencapaian sasaran. Tahap 1, tahapan infiltrasi. Tahapan ini dilakukan sebuah infiltrasi melalui bidang-bidang seperti intelijen, militer, pendidikan, ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya, atau kultur dan agama, serta bantuan-bantuan kerjasama di berbagai bidang, termaksud penggunaan media dan informasi. Tahapan ini merupakan penjajahan paradigmatis, dimulai dengan infiltrasi tekanan dan paksaan terhadap negara sasaran untuk menerapkan isu global sebagai sistem nilai, norma, dan kepentingan universal yang belum tentu cocok dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai negara sasaran demi kepentingan negara yang sedang melakukan proxy war tersebut. Yang kedua, tahapan eksploitasi. Dalam tahap ini dilakukan eksploitasi dengan melemahkan dan menguasai bidang-bidang seperti intelijen, angkatan bersenjata, kemudian ekonomi, politik, budaya, dan ideologi, termaksud pendidikan, di mana semua ini sebenarnya adalah titik berat dari kekuatan suatu negara. Kegiatan intelijen dilakukan dengan menerapkan aksi penggalangan terhadap kelompok tertentu untuk mempersiapkan aksi-aksi yang dapat menimbulkan konflik nasional, yang mana ini dapat menghambat gerak laju pembangunan nasional. Tahapan ini dilakukan dengan pembentukan sel-sel perlawanan di negara sasaran. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap kedua yang ditujukan untuk mematangkan situasi dan kondisi yang diciptakan agar dapat masuk ke tahapan berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga, tahapan politik adu domba. Dalam tahapan ini dilakukan politik adu domba. Pada tahap adu domba ini, kekuatan asing melakukan upaya kegiatan melalui kaki tangannya, baik yang menyadari maupun yang tidak menyadari bahwa dia sedang diperalat oleh kekuatan asing tersebut. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan kekacauan ataupun kekerasan, konflik horizontal, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan, dan menimbulkan perang saudara. Berikutnya bertujuan agar muncul keinginan memisahkan diri dari negara tersebut atau tindakan separatisme. Biasanya dimulai dengan eskalasi pemberontakan dan pada akhirnya terjadi pertikaian antar anak bangsa dan akhirnya perang saudara.
Kemudian tahapan keempat yakni cuci otak atau brainwash. Dalam tahapan ini mereka mempengaruhi paradigma berpikir masyarakat, yakni paradigma kebangsaan atau nasionalisme, menjadi paradigma atau cara pandang yang universal dengan keutamaan isu-isu global. Semisal demokratisasi, lingkungan hidup, hak asasi manusia, yang mana semuanya itu dimasukkan ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemajuan teknologi dan globalisasi dimanfaatkan untuk mempermudah terbentuknya masyarakat yang lupa akan jati diri bangsanya atau istilahnya lost generation. Dan pada akhirnya masuk kepada tahapan kelima atau tahapan infansi atau pencapaian sasaran. Tahapan ini adalah tahap akhir di mana tahap ini dilakukan dalam keadaan terpaksa jika tahap-tahap sebelumnya dinilai belum membawa hasil yang memuaskan. Dalam tahapan kelima ini, ketika wawasan kebangsaan suatu negara yang menjadi sasaran telah hancur dan jati diri bangsa menjadi hilang, maka praktis negara yang menjadi sasaran telah dapat dikuasai, atau negara sasaran dalam kondisi penguasaan dan terjajah dalam segala aspek kehidupan. Berikutnya tinggal membuat negara boneka yang diwakili oleh para komprador atau perwakilannya. Nah, jika kita melihat dari kelima fase perang proksi, secara saksama, sadar ataupun tidak, saat ini telah terjadi perang proksi di negara kita Indonesia dengan menjalankan strategi sesuai dengan perang modern yang dijelaskan sebelumnya. Kapitalisme internasional yang dipimpin oleh negara maju beserta koalisi berusaha untuk mendegradasi wawasan kebangsaan, memecah persatuan bangsa agar lemah dan akhirnya akan mempengaruhi berbagai keputusan penyelenggara negara, termaksud pada tujuan akhirnya yaitu menguasai mayoritas sumber daya alam di negara kita. Ya, jadi kawan-kawan bagaimana? Sejauh ini apakah kalian sudah paham dengan proxy war ini atau perang proksi? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau memang ada, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Baik kawan-kawan sekalian, demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Thanks for